Pemerintah kembali membuka gelombang pendaftaran program Kartu Prakerja pada 3 Januari 2024 dengan dana anggaran 4,8 triliun rupiah dengan sasaran 1,2 juta orang yang mendaftar sebagai peserta pada tahun 2024. Program ini diharapkan bisa mengakses 19 juta orang. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sejak dirilis 1 April 2020, program Kartu Prakerja telah diakses sebanyak 17,57 juta orang dari seluruh kabupaten kota di Indonesia. Menko Perekonomian, Erlangga Hartanto mengatakan, dengan kembali dibukanya program prakerja ini dapat melatih kompetensi 1,2 juta orang peserta dengan anggaran 4,8 triliun rupiah. Program Kartu Prakerja ini tentu hal yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, di mana program ini dapat membantu pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, baik dalam konteks keterampilan, pelatihan kembali, dan peningkatan keterampilan. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan, dan pegawai. Tepatnya semua warga masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah boleh mendaftar. Hal ini memicu pertanyaan, apakah Kartu Prakerja ini efisiensi tepat sasaran atau tidak? Oke, baik. Kalau kita lihat kembali tujuan dibuatnya program dari pemerintah prakerja itu kan dimulai di tahun 2019. Sebenarnya itu kan dipicu karena pandemi. Jadi ketika pandemi itu banyak terjadi pengangguran, banyak terjadi pemutusan kerja, sehingga pemerintah mencoba membuat satu program yang namanya prakerja. Nah, prakerja ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menambah kompetensi. Itu kata kuncinya, menambah kompetensi baik dari yang pencari kerja maupun yang di PHK, sehingga dia memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, dengan keahlian itu diharapkan dunia usaha ataupun dunia kerja itu bisa merekrutnya sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Nah, selain itu juga adalah untuk meningkatkan kewirausahaan. Nah, jadi para tenaga kerja yang lagi mencari pekerjaan itu juga diberikan pelatihan. Jadi itu semi subsidi ya. Jadi bukan subsidi dana yang diberikan kepada masyarakat, tapi diberi dalam bentuk pelatihan online. Nah, karena pada waktu itu pandemi. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah dia efektif atau tidak, nah kita lihat kembali, karena ini adalah kompetensi, maka kan outputnya itu seharusnya buat tenaga kerja yang sudah menjadi anggota prakerja dan mengikuti pelatihan-pelatihan tentu sudah mempunyai kompetensi. Kalau kita bicara efektif dan beberapa riset juga yang masih plus minus gitu ya, kontra dan terhadap program ini. Jadi kalau menurut saya kompetensi yang diberikan ini tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi memang harus dibuat database yang baik dulu sehingga benar-benar materi atau kurikulum yang disusun untuk pelatihan-pelatihan yang ada di prakerja itu betul-betul yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Nah, kalau itu bisa klop, baru bisa kita bisa katakan dia efektif. Ya. Dari hasil survei tahunan statistik yang telah dilakukan, terdapat 40% peserta prakerja yang sudah bekerja dan 60% lainnya masih menganggur. Dari yang sudah bekerja ini 50% menjadi wirausaha, 50% lainnya menjadi karyawan, guru, maupun pegawai. Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Anas Iswanto Anwar, juga turut menanggapi hal ini. Ya, kalau hasil survei itu menunjukkan angka seperti itu berarti ada yang salah kan? Ada yang salah di dalam penyusunan kurikulum. Karena kembali lagi saya katakan ini adalah meningkatkan kompetensi. Nah, ini yang barangkali harus ditinjau kembali bahwa materi yang diberikan atau kompetensi yang diberikan itu tidak bisa seragam buat seluruh tenaga kerja yang ada. Itu harus diklaster dulu, misalnya untuk Sulawesi Selatan katakanlah.
industri apa yang akan dikembangkan di Sulawesi Selatan dan keterampilan apa yang dibutuhkan. Nah, barulah dari situ kita buatlah pelatihan, kita susun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, kalau tidak, maka bisa saja terjadi itu. Apalagi kalau kita seragamkan, misalnya keahlian di bidang tambang, katakanlah, kita meningkatkan kompetensi. Kan tidak semua daerah kita punya industri tambang. Nah, itu yang akhirnya miss di situ. Nah, katakanlah juga misalnya kita mau meningkatkan wirausaha. Kan tidak semua daerah di Indonesia ini juga punya pemuda atau calon-calon wirausaha yang juga mau berkembang. Sehingga kalau kita ratakan, itu yang menurut saya yang harus ditinjau kembali, harus dievaluasi kembali. Jadi tergantung dari kompetensi apa yang dimiliki atau kompetensi apa yang diharapkan bagi suatu industri yang akan berkembang di daerah tersebut. Nah, itu yang kita berikan kompetensi sehingga ketemu antara keahlian, skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan keahlian dan skill yang dibutuhkan oleh industri. Baru bisa ketemu kalau seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa harus benar-benar diatur, ditinjau kembali kurikulum itu, dan tidak bisa itu dilakukan penyeragaman karena kita berbeda-beda kebutuhan, skill juga di tenaga kerja kita pasti berbeda-beda. Dan satu hal lagi adalah online, ya. Nah, kalau dilakukan online itu juga harus kita sadari bahwa negara kita yang begitu besar gitu ya, infrastruktur terhadap teknologi itu kan belum merata. Jadi maka pasti juga hasil dari program ini itu tidak merata. Ya, jadi itu dulu kita benahi kembali, kemudian kita atur dengan baik. Ya. Kemudian juga ada yang satu hal yang juga perlu kita pikirkan adalah bagaimana dengan SMK? Kan ada kita punya SMK juga. SMK itu kan memang jauh lebih kepada kemampuan skill langsung. Kemudian kita juga tahu ada program pemerintah telah di BLK, banyak balai-balai latihan kerja. Nah, itu juga harus bagaimana disinkronisasi antara yang terjadi pada program di BLK dan program yang di prakerja supaya tidak ada tumpang tindih di sini. Nah, kalau itu bisa disinkronkan, bisa jalan selaras, saya kira program ini baik dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita, pencari kerja kita, ataupun mungkin tenaga kerja yang di PHK akibat dari pandemi tadi itu. Ya. Dengan harapan program ini dapat melatih keterampilan sesuai kebutuhan industri dan perusahaan yang akan dibangun dalam waktu 5 tahun ke depan, agar tenaga kerja lokal sudah siap dan memiliki keterampilan atau skill yang dibutuhkan industri tersebut. Dan pemerintah mampu mengevaluasi setiap kekurangan yang harus diperbaiki untuk mensejahterakan masyarakat ke depannya. Nuri Nurhayati, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV.